hasil pertumbuhan tanaman kacang hijau selama 1 bulan. Halo semuanya, perkenalkan saya Faiz Adibati. Saya Raja Paula, saya Raja Paula, saya Kadri Zaka. Saya akan melaporkan hasil dari kegiatan kelas 1, yaitu mengukur pertumbuhan pada tanaman. Yang pertama, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 1 pot, 2 kacang hijau, 3 garis, 4 air hangat, dan yang terakhir adalah tanah liat. Hasil pengamatan yang kami lakukan dalam seminggu yaitu pada hari pertama dengan tanaman sekitar 1 cm, hari kedua 2 cm, hari ketiga 10 cm, hari keempat 15 cm, hari kelima 22 cm, dan hari keenam 25 cm, dan yang hari ketujuh 27,5 cm. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari kelas 3. Poin A. Manakah pada percobaan di atas yang merupakan 1. Variabel bebas. Variabel bebas adalah cahaya matahari. 2. Variabel terikat, yaitu proses pertumbuhan tanaman. Dan yang ketiga, variabel terkontrol, yaitu media tanam, air, suhu, tanah, biji kacang hijau, dan pupuk. Lalu poin B. Jelaskan apakah yang dimaksud variabel bebas, variabel terikat, dan variabel terkontrol. Variabel bebas adalah variabel dalam penelitian yang dibuat berbeda. Variabel terikat adalah variabel yang diamati. Variabel terkontrol adalah variabel yang dibuat sama dalam penelitian. Lalu poin C. Bagaimana kecepatan pertumbuhan tanaman dari hari ke hari? Tanaman tumbuh terjadi sangat cepat. Lalu poin D. Mengapa tanaman mengalami pertumbuhan? Di bagian manakah pada tanaman yang mengalami pertumbuhan paling cepat? Tumbuhan mengalami pertumbuhan karena pada tumbuhan terjadi proses bertambahnya volumenya sel pada tumbuhan. Lalu poin E. Apakah tanaman akan tumbuh terus-menerus sepanjang waktu dan mengapa? Tumbuhan dapat tumbuh terus-menerus selama dapat bertahan hidup. Hal ini disebabkan karena tumbuhan memiliki jaringan embrionik yang terus menggerak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang LK2, yaitu mengamati pengaruh air terhadap pertumbuhan. Yang pertama ada alat dan bahan. Pertama, gelas plastik, kedua penutup plastik, kapas, air, dan kacang hijau. Yang kedua, langkah kerja. Pertama, buka label A, B, C pada ketiga gelas plastik tersebut. Kedua, rangkailah perangkat percobaan di mana gelas A, B, C diberi kapas di dasar gelasnya. Ketiga, biarkan gelas A dengan kapas kering, gelas B dengan kapas ditambah air agar lembab, dan gelas C ditambah air sampai semua bijinya tenggelam. Yang keempat, letakkan tutup di mulut gelas. Tempatkan seluruh perangkat percobaan di atas pada suhu panas dan amatilah pertumbuhan biji selama 1 minggu. Yang ketiga ada diskusi pertanyaan-pertanyaan. Poin pertama yaitu apakah semua biji pada setiap gelas mengalami pertumbuhan wilayah, samakah pertumbuhan tiap biji yang terdapat pada ketiga gelas? Jawabannya, tidak semua gelas mengalami pertumbuhan. Gelas A yang dimana dengan kapas kering sangat lambat pertumbuhannya. Di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua. Jika mengalami perbedaan pertumbuhan, maka yang pertumbuhannya paling baik. Dapatkah kamu memberikan alasan penelitian? Nah, jawabannya adalah tumbuhan yang paling baik ada di gelas B karena berada di tempat terang yang terkena cahaya matahari, sehingga yang cukup dan asupan air yang cukup sehingga proses pertumbuhannya lebih cepat dan maksimal. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil percobaan ini. Kesimpulannya adalah jika biji yang ditanam diberi air dengan cukup, maka pertumbuhannya akan cepat, sedangkan kekurangan air tidak akan tumbuh, dan jika kelebihan air akan memperlambat pertumbuhan. Oke, pada LKS yang ketiga yaitu kita akan mengamati pengaruh cahaya bagi pertumbuhan. Apa saja sih alat dan bahannya? Yang pertama ada kardus, yang kedua ada air,
Yang ketiga ada pot, dan yang keempat ada tanah. Yang kelima ada biji kacang hijau ataupun jagung. Namun pada penelitian kali ini kita akan menggunakan biji kacang hijau. Nah, apa saja sih yang kerjanya? Pertama, siapkan 2 buah pot yang sama besar, isilah dengan tanah lembab. Yang kedua, tanamlah biji jagung atau kacang hijau yang sudah direndam. Yang ketiga, simpanlah pot tersebut bertempat yang berbeda, satu tempat di terang dan satu tempatnya di tempat gelap. Lalu, tempat gelap dapat menggunakan kardus bekas dan pot tersebut dimasukkan ke dalam kardus tersebut. Lalu yang langkah terakhir, amatilah pertumbuhan cambah selama 1 minggu. Nah, di LK ini kita ditugaskan untuk berdiskusi pertanyaan berikut. Yang pertama, setelah beberapa hari kau mengamati percobaan bagaimana pertumbuhan tanaman pada kedua pot. Apakah kedua tanaman mengalami pertumbuhan yang sama? Nah, pada kelompok kami telah mengamati. Kami telah menguji coba bahwa di tempat tertutup pertumbuhannya cepat, kurus, tinggi kurus, lalu dan daunnya itu berwarna kuning. Sedangkan di tempat yang terang pertumbuhannya lambat dan daunnya berwarna hijau, namun batang itu berisi. Lalu di bagian kedua, di antara kedua pot, manakah yang lebih cepat tumbuh? Dapatkah kamu jelaskan mengapa demikian? Nah, di tempat gelap ini karena terdapat hormon yang bekerja pada tempat gelap. Namun hormon tersebut tidak akan bekerja atau dapat rusak apabila terkena cahaya matahari ataupun di tempat terang. Nah, hormon tersebut disebut sebagai hormon auksin dan hormon ini hormon yang bekerja atau yang sistem ini berfungsi sebagai pertumbuhan pada batang tanaman. Nah, lanjut ke bagian diskusi ketiga, yaitu bagaimana kesimpulan yang kamu peroleh pada percobaan ini. Kesimpulannya adalah kacang hijau yang di tempat tertutup akan lebih cepat pertumbuhannya ataupun lebih tinggi. Karena kacang hijau terdapat hormon auksin yang dimana akan bekerja pada tempat gelap, namun akan rusak bila terkena cahaya matahari, dan hormon tersebut akan rusak apabila terkena cahaya matahari. Berikut adalah hasil penelitian dan pengamatan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum